Desember 2025, dunia perfilman dikejutkan oleh Netflix yang mencapai kesepakatan senilai sekitar 80 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 1,33 kuadriliun rupiah, yang dimana nilai sebesar ini untuk membeli Warner Brothers. Akan tetapi, meski sudah ada kesepakatan, prosesnya itu masih dalam tahap penyelesaian karena banyak sekali hal yang harus dibereskan, termasuk urusan hukum. Kemudian, untuk memahami situasi gila ini, kita tentu saja harus tahu bahwa perusahaan yang ingin dibeli Netflix bukan lagi Warner Brothers dalam bentuk lamanya, melainkan Warner Brothers Discovery, yaitu perusahaan hasil gabungan antara Warner Media dan Discovery Inc. beberapa tahun yang lalu. Seperti yang diketahui, penggabungan dua perusahaan ini itu artinya sama dengan menyatukan studio film legendaris Warner Brothers dengan berbagai saluran TV kabel milik Discovery. Sayangnya, penggabungan ini bukannya untung besar, malah memunculkan beban utang yang sangat besar hingga akhirnya merusak keuangan perusahaan. Nah, masalah utang ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Warner Brothers dijual pada Netflix, meski alasannya itu memang tidak hanya satu, tapi utang adalah faktor utamanya. Di sisi lain, Warner Brothers sendiri memiliki sejarah panjang dan sangat penting dalam industri hiburan dunia. Studio ini berdiri pada 4 April 1923 oleh 4 bersaudara Warner, yaitu Harry, Albert, Sam, dan Jack. Perjalanan mereka tentu saja tidak mudah, namun berkat kerja keras, kecerdasan, dan peluang yang didapat, Warner Brothers tumbuh menjadi salah satu studio terbesar yang ada di dunia. Sebagai studio besar, tentu saja banyak sekali karya yang berhasil dibuat, termasuk franchise seperti DC, Harry Potter, dan berbagai film blockbuster lainnya. Namun, saat memasuki era modern, Warner Brothers Discovery justru menghadapi masalah finansial besar selain utang yang menumpuk. Sudah bukan rahasia lagi, bisnis jaringan kabel yang dimilikinya seperti CNN, TNT, TBS, dan Discovery Channel menghadapi masalah serius. Bagi yang nggak tahu, maksud jaringan kabel di sini itu bukan jual kabel fisik, melainkan bisnis saluran TV berbayar. Nah, selama bertahun-tahun, jaringan kabel ini menjadi sumber pendapatan utama dan paling stabil bagi perusahaan. Tapi sekarang pelanggan TV kabel sudah menurun drastis karena penonton berpindah ke layanan streaming, hingga tak heran rasanya apabila pendapatan utamanya anjlok sangat parah. Untuk mengatasi masalah ini, Warner pun meluncurkan HBO Max. Sayangnya, meski mendatangkan banyak pelanggan, pendapatan dari streaming tetap tidak mampu menyaingi keuntungan besar dari saluran TV berbayar. Pada akhirnya, kombinasi antara utang yang sangat menumpuk, pendapatan yang merosot, hingga kerasnya persaingan di dunia streaming membuat Warner diakuisisi oleh Netflix. Bisa dibilang, di tengah situasi yang sangat kacau ini, Netflix tentu saja melihat peluang emas. Sederhananya, dengan mengakuisisi Warner, Netflix tidak sekedar memperluas katalog kontennya, tetapi juga mengangkat statusnya menjadi salah satu studio hiburan terbesar di dunia, bukan lagi sekedar platform streaming saja. Menariknya, sebelum adanya kesepakatan antara Netflix dan Warner, Paramount berusaha mengambil alih Warner dengan memberikan tawaran sangat tinggi, tetapi tawarannya ini mencakup keseluruhan Warner Discovery, termasuk bisnis jaringan kabel yang sebenarnya tidak ingin dijual oleh Warner. Bagi Warner, tawarannya itu terlalu rendah jika ingin mencakup seluruh sektor Warner. Tapi menurut Paramount, penawarannya sudah sangat pas karena bagaimanapun Paramount nantinya akan menanggung utang Warner. Meski begitu, Warner tetap tak mau. Sebaliknya, tawaran Netflix dinilai lebih ideal sebab Netflix hanya membeli bagian inti yang memang ingin dijual Warner, mulai dari yang pertama ada studio Warner Bros. Yang mencakup produksi film dan produksi serial TV. Kedua, HBO dan layanan streamingnya HBO Max. Ketiga, hak atas franchise, IP besar, dan perpustakaan konten Warner. Nah, ini itu sudah termasuk DC, Harry Potter, Game of Thrones, dan film atau serial Warner lainnya. Sementara itu, bisnis jaringan kabel seperti CNN, TNT, dan lainnya tidak termasuk dalam penjualan. Dengan cara ini, Warner tidak menjual seluruh asetnya.